Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Amal Salsabila dengan NIM 058. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Arab pra-Islam. Oke, untuk memulai, mari kita pahami terlebih dahulu panggung utama sejarah ini, yaitu kondisi geografis Semenanjung Arab. Wilayah ini sangat kontras dan terbagi menjadi dua daerah utama. Nah, daerah yang pertama ada daerah pedalaman. Daerah pedalaman ini adalah jantung Arab yang didominasi oleh padang pasir, kering, tandus, dan minim curah hujan. Akibatnya, daerah ini memiliki sedikit populasi. Mereka yang bertahan hidup di sini dikenal sebagai pengembara atau ahl al-badwi yang hidup nomaden berpindah-pindah mencari sumber daya. Nah, yang kedua ada daerah pantai. Sebaliknya, wilayah di sepanjang pinggir laut, terutama di bagian tengah dan selatan, seperti Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Nah, di sini tuh menerima hujan teratur sehingga tanahnya tuh subur dan dapat ditanami. Disinilah lahir peradaban menetap dan penduduknya itu disebut penduduk penetap atau Ahl al-Hadar. Kontras geografis ini membentuk corak sosial dan politik mereka. Nah, selanjutnya ada asal-usul bangsa Arab. Lantas, dari mana sih asal-usul bangsa Arab? Nah, secara garis besar, mereka berasal dari ras Samiyah dan terbagi menjadi dua kategori utama. Nah, suku pertama ialah suku Arab Al-Baidah. Suku ini adalah bangsa Arab kuno yang riwayatnya telah punah dan hanya tersisa kisahnya, seperti kaum Ad dan Zamud. Yang kedua ada suku Arab Al-Bakiyah. Inilah keturunan Arab yang bertahan hingga era modern, yang terbagi lagi menjadi dua garis keturunan besar, Katan dan Adnan. Nah, selanjutnya ada keturunan Katan. Mari kita lihat garis keturunan yang pertama ini. Katan, mereka berpusat di Arabia Selatan. Keturunan ini berhasil mendirikan kerajaan-kerajaan besar yang makmur dan terorganisir, seperti Raja Yaman, Raja Sabah, dan Raja Himyar. Namun, setelah peristiwa besar rusaknya Bendungan Sabah, banyak dari mereka melakukan migrasi besar-besaran ke utara dan bahkan membentuk kerajaan-kerajaan yang baru di sana, seperti Hira dan Kazazina. Nah, di sini perlu dicatat, suku-suku penting di Madinah yaitu Aus dan Hashrat juga berasal dari keturunan Kahtan ini. Selanjutnya kita akan membahas keturunan Adnan, garis keturunan kedua. Garis keturunan kedua ini ialah Adnan. Keturunan ini dikenal sebagai Arab Mustaribah, artinya Arab yang bercampur antara daerah asli Mekah dan dengan darah Nabi Ismail alaihissalam sebagai pendatang. Dari Adnan inilah muncul kaum yang sangat berpengaruh, yaitu Quraisy, yang kemudian menurunkan Bani Hashim, di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ini menunjukkan pentingnya garis keturunan dalam sejarah Islam. Yang keenam, kita akan membahas slide Ka'bah. Berbicara tentang Makkah nih kawan-kawan, kita tidak bisa lepas dari Ka'bah. Monumen suci ini sejatinya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, sebagai pusat ibadah bagi agama Hanif yang mengesahkan Tuhan. Sayangnya, sering berjalannya waktu dan pergeseran kepercayaan, Ka'bah telah disalahgunakan menjelang kedatangan Islam. Tempat suci ini dikelilingi oleh kurang lebih dari 350 berhala yang menjadi sesembahan suku-suku dari seluruh jazirah Arab. Nah, aspek kepercayaan menjadi ciri khas era ini. Mayoritas bangsa Arab pra-Islam adalah penganut agama Watsani atau penyembah berhala yang dibawa pertama kali oleh Amr bin Luhai al-Huzai dari Syam. Setiap kabilah memiliki berhala sendiri, mencerminkan pemahaman mereka tentang Tuhan. Meskipun demikian, di daerah Hijaz terdapat 3 agama besar lain yang dianut sebagian kecil masyarakat, yaitu Yahudi, Kristen, dan Zoroaster atau Majusi. Hal ini menunjukkan adanya keragaman meskipun dominasi penyembahan berhala ini sangat kuat. Nah, dalam lingkup politik dan pemerintahan, Semenanjung Arab berada dalam bayang-bayang dua raksasa dunia, yaitu Kekaisaran Bizantium Romawi di barat dan Persia di timur. Yang pertama ada Arab Badui.
Nah, Arab Badui ini adalah sistem politik mereka yang sangat sederhana. Mereka tidak memiliki pemerintahan kesatuan. Namun, politik ini didasarkan pada kesukuan di mana kepala suku disebut syaikh, memegang otoritas penuh. Nah, yang kedua itu ada Arab penetap. Arab penetap ini mereka lebih terorganisir. Pusat pemerintahan mereka itu cukup, yaitu kota suci Mekah. Suku Quraisy adalah suku terakhir yang memegang kendali pemerintahan di kota ini, setelah sebelumnya dipimpin oleh suku Amalikah, Bani Jurhum, dan Bani Huza'ah. Nah, di sini ada posisi penting dan sosial budaya. Pemerintahan di Makkah memiliki posisi-posisi penting. Salah satunya adalah hijabah, yaitu jabatan kehormatan sebagai penjaga kunci Ka'bah. Dalam sisi sosial budaya, masyarakat pra-Islam yang terkenal dengan sebutan era jahiliyah ini yang berarti kebodohan moral. Salah satu praktik yang paling kejam dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan adalah tradisi membunuh anak-anak perempuan saat lahir, yang bahkan disinggung dalam Al-Quran dalam surah At-Takwir. Nah, selain itu, nilai kesukuan dan fanatisme atau azhobiyah sangat mendominasi. Nah, di sini juga ada pada aspek ekonomi. Pada aspek ekonominya tersendiri, kehidupan masyarakat Arab, terutama suku Quraisy di Mekah, sangat bergantung pada aktivitas perdagangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Quraisy ayat 1 dan 2, mereka rutin mengadakan 2 kali perjanjian besar atau perjalanan besar ke negeri Syam pada musim panas dan Yaman pada musim dingin. Posisi Jazirah Arab yang strategis menjadikannya simpul penting dalam jalur perdagangan internasional ini, menghubungkan Syam, Yaman, dan hingga Tiongkok. Nah, jadi itu materi Arab pra-Islam. Demikianlah penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.